Nah, mungkin sudah banyak yang tahu di tahun 2024 kemarin di tanggal 15 Oktober untuk video shot bisa sampai 3 menit. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu supaya para kreator lebih bisa banyak berkreasi, yang endingnya bisa lebih banyak terkoneksi dengan penonton. Oke, bagi teman-teman kreator yang mungkin merasa jika membuat video short itu materinya tidak tersampaikan semua begitu ya, tapi kalau mau bikin video panjang, nanggung. Nah, mungkin fitur ini bisa kita manfaatkan untuk bisa membuat konten kita itu bisa jauh lebih terkoneksi ke penonton ya. Jadi apa-apa yang kita ingin sampaikan kepada penonton itu bisa tersampaikan dengan baik dan dengan benar ya. Karena ini adalah fitur baru, tentunya ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan begitu ya untuk bisa menentukan apakah kira-kira fitur baru ini bisa bermanfaat bagi channel kita ataupun tidak. Atau malah fitur baru ini jika kita coba itu akan membuat channel kita menjadi semakin terpuruk, itu bisa jadi ya. Nah, maka dari itu pada video kali ini kita akan bahas tentang fitur baru short sampai dengan 3 menit ini ya. Sebelum kita masuk ke dalam strateginya, lebih baik kita bahas dulu tentang aturannya sekilas ya. Oke, yang pertama yaitu jika teman-teman membuat video short gitu ya di atas tanggal 15 Oktober 2024 dan video teman-teman itu berbentuk vertikal atau berbentuk kotak begitu ya, dan durasinya maksimal 3 menit atau durasinya di bawah 3 menit, maka akan otomatis video teman-teman itu berubah menjadi video short ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat video panjang berdurasi di bawah 3 menit, kalau saran saya sih mulai sekarang untuk merubah formatnya menjadi format horizontal saja. Nah, dari sini mungkin ada yang bertanya, kalau seumpama videonya ada vertikal ataupun kotak sebelum tanggal 15 Oktober 2024, apakah akan ikut terkonvert menjadi video short? Tentu jawabannya akan tidak ya. Jadi videomu akan tetap dianggap sebagai video panjang. Jadi peraturan ini berlaku setelah tanggal 15 Oktober ya. Jadi bagi video teman-teman yang membuat format vertikal ataupun kotak sebelum tanggal 15 Oktober, itu akan tetap dianggap sebagai video panjang. Lalu untuk uploadnya pada fitur baru di short maksimal 3 menit ini, teman-teman bisa mengupload seperti pada umumnya ya, yaitu teman-teman bisa menggunakan aplikasi YouTube dan menggunakan aplikasi YouTube Studio teman-teman. Next, masalah monetisasi nih, ini yang cukup menarik untuk kita bahas. Jadi bagi teman-teman yang membuat konten short ini berdurasi maksimal 3 menit, lalu konten teman-teman terkena copyright baik pada video teman-teman ataupun pada audionya, itu konten teman-teman akan langsung diblok dan tidak bisa diputar ataupun direkomendasikan ya. Tapi meskipun begitu, channel kita ataupun akun kita itu tidak akan kena penalti ataupun hukuman. Jadi kalau seumpama kalian bisa menghilangkan bagian copyright-nya, itu akan tetap bisa diputar ataupun direkomendasikan ya. Jadi teman-teman bisa pastikan jika membuat konten berbentuk vertikal ataupun berbentuk kotak yang berdurasi di bawah 3 menit, itu materi kontennya jangan ada yang berhak cipta ya, baik di videonya maupun di audionya. Misal nih teman-teman ingin memakai lagu ataupun back song gitu ya, teman-teman bisa memakai saja di YouTube Library untuk supaya konten teman-teman itu aman ya. Dan tips berikutnya, sebisa mungkin teman-teman jangan membuat konten re-upload. Jadi teman-teman bisa membuat konten yang original saja ya, supaya konten teman-teman itu jauh lebih aman. Oke, sekarang kita masuk kepada tipsnya pada updatean terbaru ini ya. Yang pertama, yang perlu dipahami adalah fitur ini itu tidak memaksa teman-teman untuk membuat konten short berdurasi 3 menit ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah mempunyai format yang pas begitu ya pada konten short teman-teman, misalkan berdurasi 1 menit dan itu sudah bisa menjangkau penonton yang cukup banyak begitu ya, ataupun bisa memuaskan penontonnya, ya aman-aman saja. Jadi teman-teman tidak perlu memaksakan harus membuat konten 3 menit jika memang itu dirasa tidak maksimal. Untuk tips yang kedua, mau teman-teman membuat konten itu di bawah 1 menit ataupun teman-teman membuat konten itu di bawah 3 menit, yang terpenting adalah cocok untuk penonton teman-teman, cocok untuk tujuan ataupun tema channel dari teman-teman. Boleh lakukan uji coba, tapi pertimbangkan betul-betul mana yang lebih work, lalu lanjutin ataupun fokus terhadap format tersebut. Jadi misalkan teman-teman lebih nyaman dengan format di bawah 1 menit karena mungkin sudah menemukan penonton yang pas dan bisa memuaskan penonton, ya fokus terhadap format yang sudah pas itu tadi ya. Ataupun sebaliknya, misalkan nih konten tutorial yang membuat ataupun memerlukan video yang lebih panjang. Jadi kalian lebih memilih untuk membuat konten short di bawah 3 menit. Ya enggak apa-apa, jadi kalian sesuaikan saja dengan tujuan channel teman-teman dan sebisa mungkin bisa memuaskan penonton teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tips yang nomor 3 dan ini juga sama seperti yang disampaikan oleh pihak YouTube-nya ya.
Jadi fitur baru ini itu memberikan kesempatan kita bagi para kreator untuk lebih punya banyak cara untuk memberikan yang terbaik bagi penonton kita ya. Nah, kata kuncinya di sini yaitu memberikan yang terbaik untuk penonton kita. Nah, hal ini bisa kita buat untuk pegangan ya. Kalau tidak, ya kita bisa membuat penonton kita itu menjadi bingung ya dengan banyaknya format pada channel kita. Ada video panjang, ada video short, ada video live, lalu ada video podcast, lalu sekarang juga ada video short berdurasi maksimal 3 menit. Apakah kalian mau pakai semua? Selama itu cocok dengan penontonmu dan kalian bisa maksimal di kesemuanya, ya enggak apa-apa lanjutin. Tapi kalau teman-teman tidak bisa maksimal pada semua format, lebih baik fokus di satu format saja. Karena apa? Karena pada masing-masing format itu akan membutuhkan effort dan tingkat kesulitan tersendiri ya. Seperti halnya saya sendiri mungkin, karena terbatasnya waktu yang bisa saya luangkan untuk membuat konten begitu ya. Saya hanya memilih format untuk video panjang saja, supaya lebih fokus untuk bisa memuaskan penonton. Jadi saya tidak memungkinkan untuk membuat konten itu live misalkan atau berbentuk short dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi, karena terbatasnya waktu. Akhirnya saya memilih hanya satu format saja supaya bisa fokus terlebih dahulu. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini. Setelah ini teman-teman bisa mulai coba observasi apakah fitur baru ini bisa benar-benar kita manfaatin untuk channel kita ya. Kita sambung lagi pada video berikutnya tentang tips-tips yang bisa kita lakukan supaya channel kita bisa jauh lebih berkembang. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.